Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hamdani tolong zoom out ya, zoom out biar kelihatan seperti Rebu kemarin. Jangan terlampau dekat sama saya, karena wajah saya tidak begitu menyenangkan. Nah, begitu. Maju dikit, zoom in dikit. Hop, ya. Kan dibantu sedikit dengan ukiran-ukiran di kanan dan kiri, wajah saya jadi agak menyenangkan. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, insya Allah kita akan bersama-sama belajar sedikit. Sebelum saya lanjutkan, Mas Hamdani ini cermin bayang ya? Cerminnya bayang, betul ya? Makasih. Ibu-ibu saya mau nanya boleh enggak? Nah, Mas Hamdani jangan banyak motret. Nah, itu namanya Hamdani sebentar lagi lulus, ya, dan status belum jelas. Sudah ada yang punya atau belum, wallahu a'lam. Sengaja biar ditoleh ibu-ibu semua, biar ibu-ibu ngepek menowo, ada yang mau ngepek mantu. Cuman rambut panjang loh itu. Jadi enggak jelas itu statusnya pria atau wanita. Ikhwani rahimakumullah, insyaallah kita akan belajar yang gampang. Kalau Dzulhijjah itu mesti ya urusannya wedhus. Wedhus sapi, betul. Korban ya, hari raya korban. Saya mau menjawab pertanyaan yang masuk ke saya. Ada yang nanya sama saya, Habib, apa amalan terbaik atau amalan-amalan di bulan Dzulhijjah? Nah, jawaban saya, semua amalan di bulan yang baik itu baik. Dan semua amalan yang baik di bulan yang baik itu baik. Dan semua amalan yang baik di bulan apapun itu baik. Tapi kalau jenengan nanya sama saya, amalan apa yang terbaik di bulan Dzulhijjah? Kita mulai dari nomor 1 dulu. Apa itu? Ta'zim, amalan hati. Ya, amalan hati. Kalau yang namanya amalan lahiriah kan insya Allah semua sudah paham. Nyembelih korban, ya itu amalan lahiriah. Kemudian puasa, itu juga amalan lahiriah. Batal enggak batalnya kan urusannya sama bentuk lahir. Tapi amalan batin ini yang banyak orang lupa dan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi syariat Islam itu dibagi 2, syariat lahir dan syariat batin. Karena setiap muslim harus mencontoh Nabi Muhammad SAW, dan kanjeng Nabi itu SAW yang dicontoh lahirnya dan juga batinnya. Batinnya apa? Enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada sombong ya. Itu semua hukumnya wajib. Kalau duha itu sunnah. Senyum kepada orang lain, itu kan sodakoh, berarti sunnah. Tapi kalau tidak dengki sama orang lain, hukumnya wajib. Enggak benci sama sesama muslim, hukumnya wajib. Benci hukumnya haram. Dengki hukumnya haram. Ini amalan hati ini yang banyak orang lupa. Nah, apa amalan hati di bulan Dzulhijjah? Nah, ta'zim, mengagungkan. Ini masuk bulan Dzulhijjah, bulan agung ini. Ada hari raya yang agung, hari raya kurban, Idul Adha. Hari raya kurban, ada apa di Idul Adha itu? Diagungkan betul, dirasakan. Yang jadi masalah, itu masuk hari raya kurban, itu seperti angin lalu. Oh ya, rioyo, selesai. Hari raya. Bodoh, nyembelih kambing,
nyembelih sapi. Kamu kan nyembelih sapi berapa? Sekedar di situ. Bagus, tapi sekedar di situ. Enggak ada rasa, oh, hari raya. Bu, mau nanya boleh? Pernah ulang tahun? Pernah. Ulang tahun pernikahan? Pernah apa enggak kok belum? Pernah ya. Mungkin ada yang sudah expired. Ya, ada yang expired. Tapi kan pernah. Kalau masuk tanggal pernikahan itu rasanya hati sama tanggal yang lain sama atau beda? Jujur mawon. Beda ya? Apa? Happy anniversary. Oh, bos arti ini gak paham aku ya. Selamat hari jadi, hari nikah dan lain sebagainya. Hatinya katanya merasa sesuatu. Sehingga ibu-ibu itu kalau tanggal pernikahannya dilupakan sama suami, kira-kira senang atau benci? Dilupakan loh ya, bukan lupa, dilupakan. Sebel atau enggak sebel? Anyel gitu kan, seperti kok enggak menghargai, betul ya? Enggak menghargai. Nah sekarang bayangkan dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita enggak menghargai bulan yang diagungkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar-syiar Allah itu bukti kalau hatinya bertakwa. Itu muncul dari hati yang bertakwa. Nah di bulan Dzulhijjah ini ada syiar Allah yang luar biasa. Judulnya adalah anak yang berkorban demi orang tua. Makanya kalau saya ditanya apa amalan terbaik di bulan Dzulhijjah, nomor 1 adalah bektimu kepada orang tuamu. Birrul walidain. Di bulan Dzulhijjah itu tingkatkan birrul walidain. Tiap hari, tiap saat, tiap detik kita wajib birrul walidain. Bekti sama kedua orang tua. Tapi kalau Dzulhijjah harus lebih bektinya. Kenapa harus lebih? Karena di bulan Dzulhijjah Allah mencontohkan secara langsung bagaimana anak yang bekti sama orang tua. Sampai-sampai anak tersebut diminta nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bukan dikasih penyakit, dengan cara bukan kemudian dibunuh oleh seseorang, diminta nyawanya dengan cara harus disembelih oleh ayah tercintanya sendiri. Masya Allah. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Hei anakku, aku mimpi, aku sembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Anaknya menjawab, ya abatif al matu'mar, hei ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ismail meletakkan lehernya siap disembelih oleh ayahnya. Ayahnya pun mengasah pisau yang tajam dan diletakkan di leher anaknya. Ya, kemudian pisau itu betul-betul digerakkan, leher anak itu betul-betul disembelih oleh sang ayah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah bukanlah Tuhan yang zalim. Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah perintahkan itu hanya untuk menguji, maka Allah buat leher Nabi Ismail alaihissalam kebal. Ya, lehernya menjadi seperti besi baja sehingga pisau itu tidak sedikit pun menyakiti ataupun melukai. Setelah itu Allah katakan engkau sudah buktikan ya mimpimu, engkau sudah laksanakan tugasmu. Maka Allah datangkan domba besar 2 dari surga. Kemudian disuruh menyembelih domba dan disuruh umat Islam dan umat manapun sampai kapanpun pengikutnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam khususnya dan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bentuk ibadah kurban. Di situ ada satu pelajaran yang besar yaitu untuk orang tuamu, nyawamu gak ada harganya. Maka jangan pernah pamer hartamu di hadapan orang tuamu. Nah kalau Dzulhijjah, kambing disembelih, sapi disembelih, tapi orang tuanya juga disembelih. Masya Allah. Saya sembelih kambing 200 Ustadz, saya sembelih sapi 50 Ustadz, tapi saya juga sembelih orang tua saya. Maksudnya hati orang tuanya dikoyak-koyak, hati orang tuanya dihancurkan, hati orang tuanya disakiti. Maka jadi sia-sia semua amal tadi. Pahalanya dapat tapi langsung entek.
Ibaratnya itu orang beli madu, dituangkan ke jerigen tapi jerigennya bolong. Itu yang salah yang juali atau yang beli? Yang beli bawa jerigen, nih saya beli madu 10 liter, bawa jerigen. Yang juali yang juali. Jerigenmu bolong, oh enggak apa-apa, yang penting saya beli saya bayar. Grojok 10 liter, jatuh semua. Ya jatuh semua, jadi pulang enggak bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Itulah orang yang durhaka pada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Maka amal terbaik bulan Dzulhijjah adalah ambil pesan yang sebetulnya tidak tersirat. Pesan yang nyata-nyata tersurat. Bahkan enggak disebutkan peristiwa datangnya kambing, ya sampai detail disembelih kambing itu enggak disebutkan. Dalam Al-Quran yang diceritakan dengan detail justru ya proses bagaimana anak merelakan nyawanya demi orang tua. Bu, kalau udah dengar begini nih rasa-rasanya kurang ajar kita banyak enggak? Ya Alhamdulillah sadar. Allahumma ja'alna minas sadirin. Ya. Kalau kita sadar berarti kan bisa dandani. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, maka fokus. Ya fokus perbaiki birrul walidain. Perbaiki kita masing-masing bekti kita kepada orang tua. Kalau udah fokusnya ke situ selesai. Jelas loh ya, nyawa diserahkan untuk orang tua. Diberikan. Gak pakai, ayah engkau tega sama aku. Ayah engkau enggak punya perasaan. Enggak ada. Ayah laksanakan. Insya Allah aku sabar. Justru ayahnya diem-diem. Ayah laksanakan. Insya Allah aku sabar. Nabi Ibrahim ya berat. Wah anak yang paling disayangi, anak tercinta. Lama enggak dapat. Tapi kan harus mencintai Allah lebih daripada dirinya, keluarganya, dan apapun. Ya, maka melakukannya juga dengan cinta. Hasilnya yang maha cinta turun tangan. Emangnya yang punya cinta kamu, yang punya cinta aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai hari ini kita disuruh mengenang itu. Makanya jangan sekedar menyembelih korban. Tapi di situ ada pesan korban itu disembelih karena bektinya anak sama orang tua. Lihat, sudahkah kamu sembelih hatimu untuk orang tuamu? Sudahkah kamu sembelih nafsumu untuk orang tuamu? Sudahkah kamu sembelih egomu untuk orang tuamu? Sudahkah engkau letakkan dirimu, wajahmu di telapak kaki orang tuamu? Sudahkah engkau siap diinjak-injak oleh orang tuamu? Justru sebaliknya, membusungkan dada di hadapan orang tua, ya mengoyak-ngoyak hati orang tua, menginjak-injak orang tua. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sedikit pesan ini manfaat. Terakhir, nah sedikitnya perbanyak habis sholat jangan ditinggalkan doa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena itu untuk menutup majelis Rebu sore ini saya udah temukan doa penutup majelis. Kalau untuk hari Jumat saya pakai doanya Habib Ali Al-Habsyi. Kalau hari Rebu saya pakai doa gurunya ayahnya Habib Ali, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Karena Rebu sore ini jamaah suka nyanyi. Ya, suka ngaji dan suka nyanyi, betul kan ya? Nah makanya juga doanya doa yang modelnya nyanyi. Lagunya gimana itu? Masih ingat enggak? Kalau lagu biasanya itu ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Hafal semua kan? Iya. Yang belum hafal enggak apa-apa, nanti Rebu depan insya Allah hafal. Nanti saya bagi file doanya PDF di grup WhatsApp. Nah yang belum masuk grup WhatsApp silahkan masuk. Iya silahkan masuk. Yang enggak punya WhatsApp nanti minta tolong sama temennya. Zaman sekarang itu perintah internasional, kurangi penggunaan kertas. Paperless ya, penggunaan kertas dikurangi biar sampah tidak menumpuk. Nah insya Allah nanti kalau sudah jadi saya lagi mau nyusun buku doa dan wirid yang akan saya bagi cuma-cuma nanti insya Allah. Gratis hanya untuk jamaah Ar-Raudhah. Di luarnya Majlis Ar-Raudhah bayar. Ya, bayarnya murah. Biar merasa memiliki insya Allah. Sudah siap semuanya?
Sekarang kita pakai lagu standarnya dulu. Karena kalau pakai lagunya Syekh Halim Maksum nanti suara saya jelek. Bu Seha biar belajar dulu. Ya Rabbana tarafna, itu lagunya Ustaz Ali Maksum. Ya, yang itu suara saya jelek. Jadi jangan, kelihatan jeleknya nanti. Tapi pakai suara yang standar insya Allah lancar. Doa itu sudah lengkap. Itu mintakan ampun untuk orang tua, anak keturunan, keluarga, pasangan hidup, ya, kemudian tetangga, sahabat, teman, umat Islam semuanya. Semua sudah dimintakan ampun. Nah, insya Allah kalau kita habis sholat baca itu saja sudah cukup sebetulnya. Sudah cukup, syamil kamil. Itu termasuk salah satu doa saya habis sholat. Termasuk salah satu doa saya habis sholat. Doanya ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir rahimahullah. Mari kita bersama-sama membacanya ya. Bareng-bareng ya. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيل أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الطص الصحب والحمد للإله fil bad'i wat tanahi. Amin. Terima kasih. Saya minta satu Al-Fatihah untuk hajat saya, mudah-mudahan kabul, enggak pakai repot, enggak pakai susah payah. Ya, dengan rezeki berlimpah datang dari segala arah tanpa musibah, tanpa masalah, dunia akhirah, masuk surga enggak pakai hisab, enggak pakai urut, enggak pakai repot. Bahagia sama lamanya. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf, wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.